diumumkan dalam praktik geoteknik. Sedangkan simulasi numerik modern untuk meningkatkan akurasi analisis dilanjutkan dengan simulasi numerik menggunakan perangkat lunak ALPL6. Simulasi ini mampu memodelkan interaksi tanah pondasi secara 3 dimensi. Bab 2 yaitu metodologi penelitian kuantitatif. Penggunaan data SPT sekunder. Ada 4 macam penggunaan data, yaitu sumber data SPT, nilai NSPT, analisis tanpa SPT, korelasi parameter petonik. Simulasi dengan ALPL6, yaitu ada 4 pemodelan. 1. Pemodelan pondasi sumuran, analisis kapasitas vertikal, evaluasi beban lateral, dan validasi hasil. 1. Pemodelan pondasi sumuran. Tahap awal adalah pemodelan pondasi dengan memasukkan parameter tanah asli, hasil investigasi seperti data SPT serta dimensi geometrik pondasi. Kedua, analisis kapasitas vertikal. Selanjutnya dilakukan analisis kapasitas dukung vertikal, yaitu perhitungan yang dukung ultimate pondasi. 3. Evaluasi beban lateral. Evaluasi beban lateral, pondasi juga dievaluasi terhadap beban lateral dan momen guling. 4. Validasi hasil. Validasi hasil tahap akhir adalah validasi hasil simulasi, yaitu dengan membandingkan output numerik dari ALPL6 dengan hasil perhitungan empiris. Validasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil simulasi akurat, konsisten, dan layak digunakan sebagai dasar desain pondasi. Perhitungan faktor keamanan struktur. Perhitungan faktor keamanan struktural. Faktor keamanan ada 4 faktor, yaitu faktor keamanan vertikal, faktor keamanan lateral, stabilitas guling, dan penurunan diferensial. Faktor keamanan vertikal, perhitungan beban maksimum dibandingkan kapasitas dukung tanah dengan batas minimal 2.5. Faktor keamanan lateral, analisa tanah terhadap gaya geser horizontal dengan standar minimal 1:5. Stabilitas guling, perbandingan momen penahan dengan momen guling nilai aman minimal 2:0. Penurunan diferensial, evaluasi pada penurunan maksimum antar titik pondasi tidak melebihi 25 mm. Yaitu memasuki bab 3, aplikasi praktik jembatan GOR. Desain pondasi sumuran efisien. Ada defensi pondasi optimal, analisis daya dukung, stabilitas struktural, kondisi tanah heterogen. Dimensi pondasi optimal. Lebar minimal 2 meter, kedalaman 3 meter, memenuhi faktor keamanan 2:5. Analisis daya dukung, integritas data SPT dengan simulasi ALPL6 meningkatkan akurasi hingga 95%. Stabilitas struktural, evaluasi terhadap beban vertikal, geser, dan momen guling sesuai standar HSTO. Kondisi tanah heterogen, nilai NSPT 6 sampai dengan 22, memerlukan pendekatan numerik untuk tanah tropis Gorontalo. Baik, saya akan jelaskan dari dimensi pondasi optimal. Dimensi pondasi optimal pada sumuran dicanakan dengan lebar 2 meter dan kedalaman 3 meter. Dimensi ini dipilih berdasarkan hasil analisis daya dukung sehingga mampu memenuhi faktor keamanan sebesar 2:2,5 yang menunjukkan desain berada pada kondisi aman terhadap keruntuhan tanah. Adapun analisis daya dukung dengan mengintegrasikan data SPT dan disimulasi numerik menggunakan ALPL6. Pendekatan ini meningkatkan akurasi perhitungan hingga 95% dibandingkan metode empiris semata, sehingga kebanyakan pondasi dapat diperkirakan dengan lebih andal. Stabilitas struktural. Stabilitas struktural selain daya dukung dilakukan pula evaluasi. Stabilitas struktural terhadap beban vertikal, gaya geser dan momen guling. Evaluasi ini juga mengacu pada standar HSTO untuk memastikan kondisi tetap stabil dalam berbagai kondisi pembedaan. 4 yaitu kondisi tanah heterogen. Kondisi tanah heterogen, lokasi penelitian ini memiliki kondisi tanah heterogen dengan nilai SPT berkisaran antara 6 hingga 22. Pada sini menunjukkan karakteristik tanah tropis yang kompleks, hingga pendekatan numerik diperlukan untuk memperoleh hasil desain yang lebih eksploratif dan aman, khususnya
di wilayah Gorontalo. Baik, kita lanjut ke analisis stabilitas argumen jembatan. Analisis stabilitas argumen jembatan ada 4 yang harus kita jelaskan, yaitu stabilitas terhadap guling, stabilitas terhadap geser, daya dukung tanah, dan penurunan fondasi. Stabilitas terhadap guling, evaluasi momen penahan dibandingkan momen guling dengan faktor keamanan minimal 2,5. Stabilitas terhadap geser, perhitungan gaya penahan lateral dibandingkan gaya horizontal dengan faktor keamanan minimal 1,5. Daya dukung tanah, analisis kapasitas tanah menahan beban vertikal berdasarkan data SPT dan simulasi numerik. Penurunan fondasi, estimasi deformasi vertikal maksimum yang diizinkan untuk mencegah kerusakan struktural jembatan. Stabilitas terhadap guling, analisis ini dilakukan dengan membandingkan momen tahan dan momen guling yang bekerja pada abutmen. Sedangkan stabilitas terhadap geser, dianalisis dengan membandingkan gaya penahan lateral dengan gaya horizontal yang bekerja. Gaya dukung tanah, analisis daya dukung tanah dilakukan untuk memastikan tanah dasar mampu dan penurunan fondasi. Oke, baik. Kita masuk ke rekomendasi teknis berbasis data. Ada 4, yaitu analisis data empiris, simulasi numerik, standar keamanan, efisiensi proyek. Analisis data empiris yaitu integrasi data SPT dan SPT meningkatkan akurasi estimasi daya dukung hingga 95%. Simulasi numerik penggunaan FEA meningkatkan akurasi estimasi daya dukung hingga 25% dibanding metode empiris tradisional. Standar keamanan, faktor keamanan minimal 2,5 sampai 3,0 mencegah penurunan diferensial yang merusak struktur jembatan. Efisiensi proyek, analisis daya dukung akurat mengurangi keterlambatan proyek hingga 14% dari total waktu pelaksanaan. Adapun analisis data empiris, tahap awal dilakukan dengan menggunakan data SPT dan CPT untuk memperoleh parameter tanah yang lebih representatif. Adapun simulasi numerik, analisis kemudian dikumpulkan dengan simulasi numerik berbasis Fetal Element Analysis atau FEA. Penggunaan FEA memungkinkan pemodelan perilaku tanah struktur secara lebih realistis. Adapun standar keamanan, hasil analisis digunakan untuk mendapatkan faktor keamanan minimum sebesar 2,5 hingga 3,0. Rentang faktor keamanan ini dipilih untuk mencegah terjadinya penurunan diferensial yang dapat merusak struktur jembatan serta menjamin kinerja jangka panjang. Efisiensi proyek dengan analisis daya dukung yang lebih akurat, ketidakpastian desain dapat dikurangi sehingga perubahan desain di lapangan dapat diminimalkan. Hal ini berdampak pada pengurangan keterlambatan proyek hingga sekitar 14% dari total waktu pelaksanaan. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesimpulan dari presentasi saya ini yaitu rekomendasi teknis ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis data dan simulasi numerik tidak hanya meningkatkan keamanan struktur, tetapi juga memberikan efisiensi signifikan dalam pelaksanaan proyek. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.